Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka. Kebaskanlah debu dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil, serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sana Tuhan berpesan pada saat mewartakan itu kepada para murid, ya, mewartakan supaya para murid bisa meneruskan apa yang dilakukan oleh Tuhan, tidak boleh membawa apa-apa. Sebetulnya itu jelas bahwa para murid tidak boleh menetap di tempat itu. Kalau bawa bekal banyak kan menetap di tempat itu. Tidak. Untuk mengungkapkan apa? Dia hanya menjadi pembuka jalan. Membuka jalan, dan nanti yang bekerja adalah Tuhan. Jadi dia hanya membuka, kalau sudah orang itu mau menerima kehadirannya, nanti Tuhan sendiri yang akan datang untuk mewartakan, melanjutkan. Jadi ini sebetulnya adalah tugas kita juga. Kita tidak untuk mau menetap. Jadi seolah-olah ini gambaran juga menjadi seorang misionaris. Misionaris tidak pernah menetap. Selalu harus siap untuk dipindah di tempat di mana dia ditugaskan. Utusan, misionaris itu artinya kan utusan. Jadi kita bisa melihat di sana satu ungkapan bahwa yang bekerja utama adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhan sendirilah yang nantinya akan memperkaya orang dan menyiapkan orang ini untuk siap diutus lagi. Dan kita sebagai orang yang dibaptis, kita tidak langsung, oh saya sudah dibaptis, oh saya pasti akan. Enggak, kita tidak boleh tinggal diam. Tetapi kita harus mewartakan. Mewartakan semampu kita. Masing-masing orang diberi talenta, masing-masing orang diberi kemampuan. Maka kita, di dalam kita mewartakan harus semampu kita. Kita mau mengatakan apa, segala macam. Tuhan sendirilah yang akan memperkaya kita. Kita sudah mempunyai mulut, kita mempunyai hati. Kita diberi juga talenta-talenta yang lain. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan, aku memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan, menyembuhkan penyakit. Maka kalau ada orang yang membutuhkan, kita harus ikut terlibat. Berarti tanda bahwa apa yang dibutuhkan oleh orang yang dihadapi, kita harus berani untuk melibatkan diri pada kebutuhan itu. Mencoba untuk mendampingi juga. Ini yang dilakukan oleh Vincentius A. Paulo yang kita peringati hari ini. Sungguh dia sebagai seorang imam yang sederhana, dia mencoba tidak hanya memimpin ibadat, tapi dia hidup di tengah umat. Misinya adalah apa yang menjadi kebutuhan umat. Dia berusaha untuk melengkapinya. Karena dia percaya bahwa dia hanya mau untuk membuka jalan dan Tuhan sendirilah yang melakukannya dan menyempurnakannya. Maka ada ungkapan, kalau kita berusaha, mari kita melangkah dan harus bertindak. Dan nanti Tuhan yang menyempurnakannya. Maka kita tidak bisa menunggu. Ya karena belum dipanggil oleh Tuhan, ya karena belum ada situasi yang memungkinkan untuk bisa bersatu, ya masih dalam proses. Kadang-kadang kita melakukan itu. Tetapi itu hanya menjadi alasan supaya kita menegaskan seolah-olah saya sudah melakukan sesuatu. Padahal baru berupa niat. Nah, ibu bapak saudara terkasih. Maka Tuhan itu kalau dalam dia mengutus,
Orangnya ada di depan menjadi semacam bemper dalam tanda kutip, tetapi hanya sebagai pembuka jalan saja. Nanti yang menyempurnakannya, yang bertindak adalah Tuhan. Nah, dalam hati kita harus bertanya, siapkah kita untuk melakukan hal itu? Saya percaya dan saya yakin bahwa panjenengan semua siap untuk melakukan itu. Marilah kita hening sejenak.